Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya semuanya. Kita lanjutkan untuk materi statistik setelah UTS. Kemarin materi sebelum UTS masih tentang ukuran variabilitas. Nah, ukuran variabilitas yang kemarin sudah kita bahas, terakhir itu menghitung standar deviasi ya. Nah, yang kemarin standar deviasi itu baru menggunakan satu rumus. Standar deviasi dengan rumus deviasi. Nah, kalau standar deviasi dengan rumus deviasi, rumusnya SD sama dengan akar dari sigma fx deviasi kuadrat per n. Kita contohkan untuk tabelnya misalnya seperti ini. Ya, ini nilai x-nya, kemudian ini nilai f-nya, fx, kemudian ini x deviasi, kemudian fx deviasi kuadrat. Nah, untuk menghitung standar deviasi dengan rumus deviasi, kita harus menghitung dulu x deviasinya. X deviasi ini beda dengan x terkaan. Ini kebetulan saja angka-angkanya seperti terkaan karena berurutan. Ada tengah di 0, kemudian ke atas itu positif, bawahnya negatif. Tapi sebenarnya ini bukan terkaan, tapi x deviasi itu diperoleh dari x, nilai x dikurangi x bar atau min ya. Berarti kan kita harus mencari minnya dulu. Nah, untuk mencari min, kita menggunakan dari tabel ini, karena ini ada nilai x, ada nilai f, berarti kan ada fx. Otomatis rumus minnya sigma fx per n. Nah, fx-nya 510 dibagi n-nya, n itu sama dengan sigma f. Kan, berarti n-nya 17. 510 dibagi 17 sama dengan 30. Nah, ini sudah ketemu 30. Kemudian untuk mencari x deviasi itu x dikurangi min x dikurangi 30. Jadi kita contohkan di sini, ini plus 30 itu diperoleh dari x-nya 60 dikurangi min-nya 30. Jadi sama dengan 30. Kemudian x 50 dikurangi 30 sama dengan 20. Dan seterusnya ini 10, kemudian ini 0, 30 dikurangi 30 kan 0, 20 dikurangi 30 min 10, 10 dikurangi 30 min 20. Itu untuk mencari x deviasi, jadi harus dicari minnya dulu. Nah, kemudian kalau sudah x deviasi, kemudian tinggal lanjut ke fx deviasi, dan kemudian fx deviasi kuadrat, nanti akan ketemu fx deviasi kuadrat totalnya 5200, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi standar deviasi sama dengan akar dari sigma fx deviasi kuadratnya kan 5200. Nah, kan dari ini 5200 dibagi n-nya berapa? N-nya 17. Jadi sama dengan akar dari 305,88 sama dengan 17,49. Ini hasilnya standar deviasi. Ini kalau menggunakan rumus deviasi. Ya, mudah-mudahan ini sudah paham ya. Ini kemarin materi sebelum UTS. Nah, sekarang selain rumus deviasi ada lagi rumus angka kasar. Nah, kalau rumus angka kasar kita contohkan, datanya masih sama. Rumus angka kasar datanya masih x-nya sama. Ini tabel ini tabel distribusi tunggal ya. Kita contohnya yang tunggal dulu. X-nya masih sama seperti contoh yang tadi, kemudian F-nya sama. Nah, untuk standar deviasi dengan rumus angka kasar itu rumusnya standar deviasi sama dengan sigma fx kuadrat per n. Ada akarnya.
Standar deviasi sama dengan akar dari sigma fx kuadrat per n dikurangi kuadrat dari sigma fx per n. Atau karena sigma fx per n ini sama dengan rumus min, bisa dituliskan standar deviasi sama dengan akar dari sigma fx kuadrat per n dikurangi kuadrat dari min atau kuadrat dari x bar sama. Nah, ini rumus angka kasar. Nah, ini sudah kita lihat tabelnya di situ. Kemudian angka-angkanya sudah ketemu semua, tinggal kita cari untuk angka kasarnya. Tinggal kita masukkan SD sama dengan akar dari berapa untuk sigma fx kuadratnya 20.500 per n nya 17, kemudian dikurangi 510 per 17 kuadrat. Oke, ini akan ketemu akar dari 1205,88 dikurangi, tadi kan minnya ketemu 30 dikuadratkan kurangi 900. Sama dengan akar dari 305,88. Sama dengan hasilnya kalau kita lihat di sini dengan yang rumus deviasi sampai sini sama hasilnya. Jadi sama dengan hasilnya 17,49. Jadi dengan rumus, kalau datanya sama dengan rumus angka kasar maupun dengan rumus deviasi, hasilnya akan sama. Ini untuk mencari standar deviasi dengan rumus deviasi dan angka kasar. Mudah-mudahan semuanya sudah paham dengan dua contoh ini. Ini masih menggunakan tabelnya masih distribusi tunggal ya, belum yang kelompok. Ini saya lihatkan lagi, ini untuk tabelnya rumus deviasi, kemudian ini langkahnya. Jadi langkahnya kalau saya tulis untuk deviasi, ini langkah yang pertama, kemudian ini yang kedua, baru kemudian ini. Kemudian untuk ini yang rumus angka kasar, ini contohnya. Nah, ini sebenarnya tabelnya bisa ditambah satu kolom lagi kalau ingin lebih mudah. Di sini kan untuk mencari fx kuadrat, ini fx kuadrat ini diperoleh dari f dikalikan x-nya dikuadratkan dulu, bukan 120 kuadrat ya. Ini diperoleh bukan dari 120 kuadrat, tetapi fx kuadrat ini diperoleh dari 60 kuadrat dikalikan f. Jadi sebelum tabel fx ini kalau misalnya kalian untuk memudahkan bisa ditambahi x kuadrat misalnya. X kuadrat, tapi letaknya sebelumnya fx kuadrat. Jadi x kuadrat ini misalnya 60 dikuadratkan 360, kemudian dikalikan f-nya 2. Berarti kan 60 kuadrat dikalikan 2. F
dikalikan 60 kuadrat. Kemudian F dikalikan 50 kuadrat. Nah, ini misalnya ini dikalikan ini dan seterusnya. Ini untuk fx kuadrat. Bisa ditambahkan satu tabel. Tapi kalau misalkan nggak ditambahkan pun juga nggak apa-apa. Tapi fx kuadrat ini diperoleh bukan dari fx yang ini dikuadratkan, bukan ya, tapi diperoleh dari nilai f dikalikan x kuadrat. Nih, kalau ini langkahnya tidak ada langkah 1, 2, tapi langsung kalau sudah dijumlahkan semua tinggal dimasukkan angka-angkanya. Oke, ini untuk rumus atau menghitung deviasi dengan rumus deviasi dan rumus angka kasar. Nanti akan kita lanjutkan untuk menghitung standar deviasi dengan tabel distribusi kelompok. Ini masih distribusi tunggal. Oke, mudah-mudahan semuanya sudah paham.